Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui kanal YouTube GKI Pengadilan dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pada kebaktian minggu ini, kita juga akan menaikkan syukur untuk hari ulang tahun GKI yang ke-33. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, Yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandengkan dengan dunia lain, kita satu di dalamnya. Umat yang terkasih, ibadah minggu dalam rangka peringatan hari ulang tahun GKI ke-33 ini kita landaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya.
Teori konspirasi laku keras. Sikap orang bisa menjadi ekstrim. Situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku pribadinya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripada-Mu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, lupa jak dinding yang
Berita anugerah diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, 19, dan 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Dia mulia tahu bahwa kita mulia dalam kasih Tuhan Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita mulia dalam kasih Tuhan Kristus yang esa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran dan seluruh kehidupan kami. Biarlah hikmat-Mu menguasai kami Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan, sungguh-sungguh dapat kami terima dengan baik, menjadi pegangan kami dan kekuatan kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menguduskan, Engkau yang melayakkan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang seturut dan sesuai dengan isi hati Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 sampai 69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu,
Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua kenal dengan kata komitmen. Kita sering kali mengucapkannya, komitmen. Sayangnya, kata komitmen ini punya makna yang telah tereduksi atau telah terkurangi. Banyak orang menyamakan kata komitmen ini dengan tanggung jawab, janji, kewajiban. Saya mau katakan bahwa meskipun kelihatannya mirip, tetapi tidaklah tepat menyamakan komitmen dengan kata-kata tadi. Karena komitmen jauh lebih dalam dan lebih luas maknanya. Izinkan saya menggunakan contoh di dalam kehidupan berumah tangga. Kita semua yang menjalani hidup rumah tangga, menjalaninya dengan komitmen. Itulah yang seharusnya. Kalau komitmen ini kemudian direduksi hanya dipandang sebagai tanggung jawab, maka di situ bisa saja setiap peran anggota keluarga itu dijalani dengan baik. Kebutuhan di dalam rumah tangga terpenuhi, tetapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurang adalah hal yang disebut dengan bahasa anak muda zaman sekarang adalah chemistry. Satu keterikatan secara perasaan, bahkan kalau bicara hidup rumah tangga, keterikatan secara rohani, di mana kita mendukung pasangan kita secara iman, di mana kita mendukung anak-anak kita yang mungkin galau dengan dunia remaja, dunia anak muda zaman sekarang. Chemistry lah yang membuat kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Dan kalau kita memandang rumah tangga hanya sekedar tanggung jawab, chemistry itu hilang. Dan bahkan yang lebih menyedihkan lagi, di dalam kehidupan rumah tangga, banyak kemudian yang mengatakan, kami tidak lagi saling mencintai satu dengan yang lain. Cinta itu hanyalah urusan anak muda sebelum memasuki hidup rumah tangga. Ketika sudah hidup rumah tangga, yang ada adalah tanggung jawab dan kewajiban. Oh, itu sangat menyedihkan. Karena kita mengawali dan melandasi hidup rumah tangga dengan komitmen. Komitmen yang kita ikat bukan kepada pasangan kita semata-mata, tetapi merupakan komitmen yang kita ikat dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga nggak bisa lagi dipandang hanya sekedar tanggung jawab dan kewajiban. Tetapi ini adalah wujud
penghayatan iman kita, syukur kita atas hidup yang dipercayakan. Jangan sampai komitmen rumah tangga kita kepada Tuhan itu dipandang hanya sekedar janji. Sehingga kemudian apa yang menjadi lirik lagu nyata di dalam hidup kita. Janji tinggal janji. Komitmen berarti penyerahan diri kita. Kesediaan kita untuk terikat di dalam melakukan sesuatu secara konsisten. Pentingnya komitmen inilah yang dinyatakan dan ditegaskan Yesus kepada orang banyak. Di dalam pengajarannya di rumah ibadat di Kapernaum sebagaimana yang dinyatakan oleh bacaan kita. Yesus pada saat itu tidak sedang memperbanyak jumlah followers seperti influencer media sosial pada saat ini. Apalagi ketika pandemi COVID-19 mengharuskan kita berada di dalam dunia digital. Tuhan Yesus tidak sedang memperbanyak followers. Yesus sedang menunjukkan dan menyediakan hidup bagi manusia. Hidup yang bersifat kekal. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang lebih dari sekedar dipandang sebagai tanggung jawab dan kewajiban, tetapi hidup yang penuh dengan sukacita. Tawaran Yesus ini harus disambut. Bukan sekedar dengan saya mau hidup yang penuh sukacita, saya mau hidup yang lebih baik, saya mau hidup yang bersifat kekal, saya mau damai sejahtera. Itu bukan cuma sekedar mau. Tawaran Yesus itu harus disambut dengan komitmen. Harus disambut dengan kesungguhan bagaimana setiap pribadi menyerahkan dirinya, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan waktu dan kesempatannya untuk terikat dengan Kristus sang pemilik kehidupan dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Ini tantangan buat setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan tantangannya di dalam 3 tahapan. Yang bisa kita perhatikan bersama yaitu di dalam yang pertama ayat 56 sampai 58. Ketika Yesus berbicara tentang daging dan darah. Apakah itu? Daging berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Daging Yesus menunjukkan bahwa Allah mengerti dan Allah hadir di dalam kehidupan manusiawi. Allah berjuang dengan persoalan-persoalan manusiawi. Allah berperang melawan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia. Allah membangun hubungan dalam kemanusiaan Yesus. Daging Yesus mau menunjuk ke arah itu. Dan darah Yesus. Konsep Yahudi tentang darah itu berarti nyawa. Makanya ada yang secara ekstrim tidak mau ikut mendonorkan darah karena dikatakan itu mengeluarkan nyawa, ya berbagi nyawa dengan yang lain. Nah, itu kelompok yang ekstrim. Darah adalah nyawa. Darah adalah lambang hidup. Sehingga Yesus menantang pada tahapan yang pertama, dikatakan di situ barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus menantang setiap pendengarnya untuk mengambil langkah pertama di dalam komitmen dengan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Dengan dia menjadi pusat kehidupan. Ketika hidup itu harus dijalani, maka entahkah itu persoalan, entahkah itu pencobaan, entahkah itu setiap relasi yang ada di dalam kehidupan manusia,
yang mau terikat dengan komitmen kepada Yesus. Semuanya dilakukan hanya berdasarkan teladan sikap kehidupan Yesus, kebenaran firman-Nya, dan juga mengalami kekuatan dan semangat di dalam kehadiran Yesus bersama-sama dengannya. Itu tantangan yang pertama. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar menyediakan jawaban instan terhadap berbagai persoalan manusia yang Ia tahu, yang Ia mengerti betul. Tetapi Yesus menantang, maukah engkau menjalaninya? Maukah engkau mengatasinya bersama-sama dengan aku dan di dalam aku? Memberikan jawaban bukanlah hal yang sulit bagi Yesus. Dia bisa menyediakan semua jawaban yang kita perlukan. Tetapi bukan itu tujuan Ia hadir di dunia. Ia hadir di dunia untuk membentuk manusia baru. Manusia yang punya semangat juang yang tinggi. Manusia yang punya kesungguhan di dalam komitmen untuk memang Yesuslah pusat kehidupannya. Tantangan ini tidak mudah. Karena kita melihat di dalam bacaan kita, ada kasak kusuk di dalam hati. Ya, orang yang mengatakan perkataan ini keras, siapa yang sanggup? Ya. Tetapi itu tidak kemudian menghentikan langkah Yesus untuk menantang orang-orang di dalam komitmennya. Seolah-olah tantangan yang pertama itu tidak cukup untuk sebuah kesungguhan. Tuhan Yesus mengajukan tantangan yang kedua. Sungguh-sungguhkah engkau mau berkomitmen? Di dalam ayat yang ke-61 sampai yang ke-65 dengan menguji diri sendiri. Kalau tadi berkaitan dengan apa yang akan dihadapi, pencobaan, persoalan, relasi semua yang ada dari luar, bahwa di situ Tuhan sanggup bekerja dan berkarya ketika kita mau berkomitmen. Yang kedua ada di dalam diri kita masing-masing. Ujilah diri sendiri, ujilah diri kita. Apakah komitmen kita masih bergantung kepada hal-hal fisik yang kita terima atau yang kita rasakan? Tentu di dalam satu rangkaian Yohanes pasal 6 ini, kita telah belajar bahwa ini diawali dengan bagaimana Yesus memberi makan orang-orang itu. 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan yang begitu luar biasa. Maka di bagian akhir dari Yohanes pasal 6, Yesus menantang, ujilah dirimu. Apakah engkau mengikatkan komitmenmu dengan aku hanya karena hal-hal fisik yang engkau terima? Ketika engkau mendapatkan berkat, ketika engkau mendapatkan kesehatan, ketika engkau mendapatkan kekuatan, ketika engkau mendapatkan hal-hal yang engkau doakan, engkau mengatakan, oh Tuhan, aku berkomitmen kepadamu. Tuhan menantang. Bagaimana? Siapkah kita? Bahwa komitmen kita tidak digantungkan kepada hal-hal fisik itu tadi. Tetapi komitmen kita terikat di dalam roh yang memberikan hidup. Sehingga baik itu pergumulan kita dijawab sesuai dengan permohonan kita. Atau Tuhan menyediakan jawaban yang lain. Atau bahkan Tuhan menyediakan jalan yang sama sekali kita tidak pernah pikirkan. Kita tetap mengatakan, aku terikat padamu Tuhan. Aku akan menjalankan komitmenku dengan sungguh kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan roh yang memberi hidup. Sehingga bagimu akan ada selalu kekuatan baru. Akan ada selalu karunia yang Tuhan nyatakan. Untuk memampukan. Untuk menopang. Untuk menolong. Ketika hal-hal fisik tidak seperti yang kita perkirakan. Itulah yang kedua. Tantangan yang ketiga, ayat yang ke-67. Kita adalah makhluk sosial.
Manusia adalah makhluk sosial, itu tidak akan pernah bisa hilang. Walaupun sekarang sudah banyak di antara kita yang hidup secara eksklusif masing-masing, apalagi karena ya kita semua punya peralatan dan teknologi sehingga rasa sosial itu, kebersamaan fisik itu menjadi terkurangi. Tetapi kan teknologi justru membuat kita bisa bersosialisasi dengan cara yang berbeda. Tantangan yang ketiga adalah di dalam keberadaan kita sebagai makhluk sosial, Tuhan menginginkan kesungguhan untuk mengutamakan Dia. Bahkan jika sekitar kita, entahkah itu masyarakat, entahkah itu keluarga, entahkah itu teman-teman di dalam pekerjaan, mengambil jalan dan keputusan yang berbeda dengan komitmen kita. Tuhan Yesus menantang, beranikah kita untuk tetap berdiri di hadapan Dia dan menyatakan kesungguhan kita. Ketika tantangan yang pertama dijawab, ya, Tuhan kan menantang, mau gak berani berkomitmen, aku hadir, aku menyertai, aku tinggal di dalam setiap hubungan yang engkau jalani, hubungan dengan siapapun, relasimu dengan siapapun, aku tinggal di dalamnya. Tantangan yang ketiga, bahkan jika relasi-relasi itu ternyata mengambil sikap yang berbeda dengan kita, bahkan mungkin menyakiti kita, akankah engkau setia dengan komitmenmu? Dan di dalam tantangan yang ketiga ini kita menemukan jawaban Petrus kepada Yesus. Petrus menjawab dengan iman, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Tidak ada jalan lain, tidak ada pihak lain yang dapat menjadi tujuan dari seorang manusia selain Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat untuk kami pergi. Bahkan jika situasi sekitar kami mengambil keputusan yang berbeda, bahkan jika situasi sekitar kami mengambil sikap untuk meninggalkan Engkau, hanya Engkaulah Tuhan tujuan kehidupan kami. Dengan iman, Petrus juga menjawab, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu berarti bahwa Petrus berkomitmen untuk menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang hidup dan yang terus-menerus berlangsung di dalam kesehariannya. Dan jawaban Petrus yang berikutnya, kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sesuatu yang melampaui hal-hal fisik yang bisa dilihat oleh manusia. Bahwa ketika Yesus hadir, Dia hadir menyatakan kekudusan Allah. Sehingga kita pun menjadi bagian yang dikuduskan dan yang dibenarkan di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan tidak pernah menempatkan kita sendirian menjalani kehidupan ini. Dia hadir. Dia mengikatkan kita dalam persekutuan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, walaupun Dia tahu ada banyak orang di dalamnya yang berbeda pandangan dengan kita. Justru disitulah kita diuji dan ditantang. Kita bukan cuma sekedar followers bagi Yesus. Kita bukan cuma sekedar fans berat Yesus. Tetapi kita ditantang untuk berani mengikat komitmen hidup kita dengan Dia.
Sehingga di dalam setiap hal yang kita lakukan, bukan lagi semata-mata untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan kita, tetapi untuk menyatakan kehadirannya, kasih-Nya, serta kuasa-Nya yang besar dalam hidup manusia. Dan hari ini ketika kita bersama-sama memperingati dalam syukur hari ulang tahun GKI yang ke-33, maka kita pun diajak untuk merenungkan sikap kita dalam persekutuan umat Tuhan. Label kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sekedar melakukan sebagai sebuah tanggung jawab karena nama Kristen itu melekat di dalam kita? Ataukah kita memilih melakukannya sebagai wujud komitmen kita? Jika kita merasakan anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan pada kita, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, beranilah berkomitmen. Tunjukkanlah kesungguhan hidup kita sebagai murid-murid Kristus yang memang ditempatkan di dalam kehidupan kita, dalam konteks Indonesia secara luas, dalam provinsi Jawa Barat, dan bahkan untuk kota Bogor ini. Tunjukkanlah hidup kita sebagai murid Kristus yang mengemban panggilan gereja. Kita sudah tahu bersama apa sih panggilan-panggilan gereja itu. Marturia, bersaksi. Hidup kita jadi kesaksian yang baik, yang benar. Di mata masyarakat kita benar. Di mata lingkungan kita benar. Hidup kita menjadi kesaksian yang benar. Kita dipanggil juga untuk melakukan diakonia. Bukan cuma sekedar di dalam materi, tapi diakonia yang adalah pelayanan yang sungguh. Bahwa hidup kita adalah untuk melayani Tuhan melalui sesama. Juga koinonia. Di dalam bersekutu, bersehati bersama. Walaupun memang kita sedari awal ketika GKI mengikatkan komitmen untuk menjadi gereja yang bersatu. Mengerti betul ada berbagai perbedaan. Tetapi itu tidak akan menghalangi persekutuan kita. Untuk saling menopang, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan jangan dilupakan ada satu panggilan gereja yang mungkin kurang akrab kita dengarkan. Panggilan itu disebutkan dengan kata didaskalia, yang berarti pengajaran. Mari kita juga mulai berkomitmen untuk bersedia belajar dan diajar, menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan yang akan menopang kehidupan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga komitmen kita dari hari ke hari menjadi komitmen yang semakin kuat dan semakin menjadi berkat. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Selamat berkarya di tengah bangsa ini, menyatakan misi Kristus. Tuhan memberkati. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami mengingat untuk dunia yang Engkau ciptakan, di mana bangsa-bangsa termasuk juga bangsa Indonesia masih bergumul dengan pandemi COVID-19 yang telah merusakkan berbagai sektor kehidupan, bukan cuma sekedar kesehatan, tetapi mengguncangkan sektor perekonomian, mengguncangkan juga sektor-sektor yang lain di dunia. Kami mohon Tuhan, biarlah dengan kemurahan Tuhan bangsa-bangsa di dunia diberikan hikmat sehingga dapat mengatasi pandemi ini, memasuki kehidupan baru, new normal, di mana mungkin kami memang harus hidup berdampingan dengan virus corona, tetapi dengan kemurahan Tuhan kami memiliki kekuatan tubuh, imunitas yang baik untuk kami bisa tetap beraktivitas dengan maksimal. Kami juga mengingat untuk bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam pemerintah kami mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon biarlah Engkau memampukan pemerintah untuk bersikap adil, merangkul seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di dalam berbagai perbedaan kebutuhan, berbagai sikap hidup, biarlah pemerintah dapat hadir untuk mengayomi dan juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. kami bersyukur Tuhan pada saat ini untuk 33 tahun penyatuan GKI. Kami tahu Tuhan bahwa sampai dengan saat ini kami masih berbenah diri untuk menjadi gereja yang satu. Kami memohon Tuhan bukan cuma sekedar secara organisasi ataupun juga alat-alat organisasi kami menjadi satu. Tetapi biarlah kesatuan kami menjadi kesatuan yang sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan setiap umat di dalamnya. Kami boleh saling menopang, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga kehadiran GKI di bumi Indonesia menjadi kehadiran yang membawa berkat, membawa kesaksian akan kemuliaan nama Tuhan, dan yang terlebih lagi mengerjakan misi Kristus, mewujudkan damai sejahtera, shalom, keselamatan untuk manusia. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan berjemaat di GKI Pengadilan Bogor. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan pelayanan yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan majelis jemaat bersama dengan badan pelayanan jemaat bersungguh-sungguh memakai setiap kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan pelayanan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada menjangkau begitu banyak orang dan menjadi berkat. Kami juga bersyukur untuk lahan tempat ibadah di Bogor Barat yang telah kami terima IMB-nya, yang saat ini sedang kami upayakan untuk proses selanjutnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan kami, bukan hanya secara fisik mengenai gedung gereja, tetapi mampukan kami untuk membangun persekutuan umat Tuhan yang kokoh, yang saling menopang, mengandalkan Tuhan berdasarkan hikmat Tuhan, sehingga nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan melalui kehadiran nanti gedung gereja di Bogor Barat. Kami juga mengingat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh mereka, dalam sakit penyakit mereka Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan mereka, Engkau berkarya di dalam diri mereka, Engkau menjamah mereka, berikan kekuatan Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan, Engkau yang pulihkan energi kehidupan mereka Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau juga berkati
keluarga-keluarga yang menjaga dan merawat, berikan sukacita, berikan kesabaran Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, dan juga berkat-Mu yang mencukupkan segala kebutuhan pengobatan mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing pribadi Tuhan. Kami mohon, biarlah kami berjalan hanya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kami mengerjakan kehendak Tuhan. Beri kami kepekaan Tuhan. Beri kami kehati-hatian. Beri kami kesungguhan Tuhan. Sehingga di dalam kesempatan kehidupan kami mengerjakan yang Tuhan mau. Bukan lagi apa yang kami mau. Bukan lagi apa yang kami pandang baik. Tetapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami saksi-Mu, dimanapun Engkau menempatkan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat yang pertama berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan melakukan transfer dengan scan QR Code atau dengan transfer langsung ke rekening BCA di GKI Pengadilan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kepadamu kami datang pada hari ini, membawa persembahan kami yang asalnya dari-Mu juga. Berkati dan kuduskan ya Tuhan, berkati juga majelis jemaat yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Demi Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya. Berjuangkan
Umat yang terkasih, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Jadilah saksi Kristus. Marilah berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Lagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah,
Dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja, tidak menyerah, itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta.